Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah ma ba'duh. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, semoga Allah tetap memberikan kesehatan, perlindungan dan rahmatnya kepada kita semua, amin Allahumma amin. Baik, di video kali ini ada sebuah video pernyataan sekaligus nasihat bagi kita semua untuk lebih bijaksana di dalam menyikapi polemik nasab. Mari kita ambil ibrah sebanyak-banyaknya, kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya untuk terus mengaji, untuk menambah wawasan kita. Ini dia nasihat dari beliau. Sebelum saya buka ihya, saya mau bicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri, dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai, karena 1000 tahun yang lalu ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Ba'alawi, Bani Alawiyah, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut, dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri, tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi. Sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba, untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah,
Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad? Membenci sahabat-sahabat Nabi. Orang pada berebut nasab saya, nasab kita, dan nasab Anda gitu. Padahal tidak menjamin juga nasab itu mengantarkan kita ke surga, atau tidak bisa menjamin kita itu terselamatkan dari api neraka. Ya, beliau dawuh barusan kepada kita semua, memberikan gambaran-gambaran yang ada di dalam Al-Quran. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an masuk neraka, nasabnya Nabi, tersambung dengan Nabi Nuh, itu anak Nabi Nuh masuk neraka. Anaknya Nabi masuk neraka, istri Nabi Lut juga masuk neraka. Paman dari Rasulullah SAW, Abu Lahab, Abu Jahal juga masuk neraka. Jadi yang menyelamatkan kita di yaumil akhir, di hari kiamat nanti, bukan persoalan nasab, tapi tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti dari kesimpulan Kiai Haji Syukron Ma'mun ya. Ya, kurang lebihnya begitu. Mari kita lanjut simak. Tidak masuk akal bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga Nabi. Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai, menghormati keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan Syukron Ma'mun yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin, saya kasih hadiah, bukan saya kasih zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Syukron Ma'mun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Hah? Supaya saudara nggak ikut ribut, nggak ikut panas. Poin yang pertama dari kata-kata Kiai Haji Syukron Ma'mun itu, yang pertama kita harus berhusnudzon. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi, ya udah kita muliakan, kita hormati, kita hargai. Seandainya itu, ini poin kedua, seandainya dia mengaku keturunan Nabi dan pada kenyataannya dia bukan keturunan Nabi, ya sudah, bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh suudzon dengan apapun dan dengan siapapun. Selalu berhusnudzon, selalu berpositif thinking di dalam hal apapun. Karena urusan kita adalah memuliakan, berbuat baik pada orang, bermanfaat pada orang, menghargai orang, dan menghormati orang. Itu tugas kita. Subhanallah, subhanallah. Menghormati siapapun saja, matlubun, itu yang diminta dalam agama. Kakek saya, Allahumma firlahu, Kiai Fakih Soleh Fakih namanya. Itu kalau ada pengemis datang, itu dipersilakan masuk ke kamar tamu, duduk di kamar tamu. Pengemis dikasih minum, dikasih makan, dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang, abah itu kasih duit aja sudah pergi. Tapi enggak, Soleh Fakih itu menghormati siapapun saja dalam Islam diminta. Ini pokok, saya cuci otak saudara. Menghormati siapapun saja
dalam Islam matlubun, diminta untuk menghormati semua manusia, apalagi ngaku keturunan Nabi. Soal dia bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Baik, kesimpulan dari pernyataan Kiai Haji Syukron Ma'mun ini adalah mewakili pemikiran yang bijaksana menurut saya ya. Yang betul-betul cucu Nabi kita muliakan. Yang mengaku-ngaku keturunan Nabi ya kita hormati. Gitu ya. Karena orang Islam itu tugasnya adalah berbuat baik kepada siapapun, menghargai siapapun dan memuliakan siapapun, apapun itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.